Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara mahasiswa. Pada minggu ini kita sudah masuk di pertemuan ke-10. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai potensi dan tantangan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, langsung aja ya untuk capaian pembelajarannya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan agar mampu untuk menjelaskan potensi kekayaan alam dan budaya sebagai sumber inspirasi kreatif. Kemudian, mahasiswa diharapkan agar mampu untuk menjelaskan potensi pasar industri kreatif, serta mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan tantangan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan potensi kekayaan alam dan budaya sebagai sumber inspirasi kreatif. Jadi di Indonesia sendiri ini memiliki garis pantai Nusantara yang membentang ya, hampir 81.000 km dan dilindungi oleh ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Keunggulan lainnya, Indonesia punya spesies endemik. Endemisme ini sangat penting karena makhluk hidup tidak dapat ditemukan di belahan bumi lain. Semua kekayaan alam yang dimiliki dapat menjadi inspirasi kreatif dalam menciptakan karya. Contohnya aja ketika mau membuat karakter animasi misalnya, orang kreatif dapat menggunakan karakter flora dan fauna khas Indonesia sehingga dapat menjadi keunikan tersendiri. Nah, contoh lainnya dalam menciptakan motif kain batik gitu misalnya, yang dapat menggunakan bentuk-bentuk flora dan fauna yang dimiliki. Jadi ada banyak banget ya kekayaan sumber daya alam dan budaya di Indonesia. Nah, kemudian keragaman budaya di Indonesia juga merupakan potensi dan aset yang besar bagi ekonomi kreatif di Indonesia. Terdapat sekitar 1.340 suku bangsa dan diperkirakan lebih dari 724 bahasa daerah digunakan di seluruh Nusantara. Selain itu, terdapat lebih dari 190 lagu daerah serta lebih dari 177 tarian daerah. Beberapa tarian seperti tari Bali, tari kecak, tari pendet, dan reok Ponorogo telah dikenal di mancanegara. Tari Saman sendiri bahkan telah terdaftar sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO pada tahun 2011. Nah, ini ada beberapa contoh kekayaan alam dan hayati Indonesia yang memukau ya, yang bisa memberikan inspirasi bagi orang kreatif di Indonesia. Nanti bisa dilihat ya di PPT, nanti PPT-nya juga saya share di Google Classroom. Nah, kemudian selanjutnya potensi pasar industri kreatif. Jadi potensi pasar karya kreatif di dalam dan di luar negeri ini sangat besar dan memiliki kecenderungan untuk terus berkembang. Secara umum permintaan terhadap karya kreatif ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama peningkatan daya beli masyarakat yang mendorong peningkatan permintaan pada produk-produk yang memiliki elastisitas pendapatan tinggi termasuk karya kreatif. Kemudian perubahan pola konsumsi karya kreatif. Saat ini, konsumsi karya kreatif tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga menjadi bagian dari karya kreatif itu sendiri, karena konsumen menjadi co-kreator dari karya kreatif. Co-kreator ini berarti industri kreatif tersebut memberikan peluang sebesar-besarnya kepada konsumen untuk ikut terlibat aktif dalam pengembangan produk baru. Nah, yang ketiga ada pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi, peningkatan jumlah penduduk merupakan potensi bagi pemasaran karya kreatif. Keterbukaan informasi menjadikan karya kreatif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dari semua lapisan usia. Nah, selanjutnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2013, perekonomian Indonesia masih tumbuh di atas 5% per tahun, sehingga diperkirakan pendapatan dan daya beli masyarakat akan terus meningkat pada masa mendatang. Nah, dengan semakin tingginya pendapatan masyarakat, pengeluaran terhadap produk-produk tersier seperti karya kreatif juga akan meningkat. Nah, di samping itu, dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta orang, maka pasar domestik Indonesia merupakan potensi pasar yang sangat besar. Ditambah lagi dengan bertambahnya kelas menengah Indonesia yang merupakan konsumen potensial dari karya-karya kreatif, karena kelompok ini tidak hanya mementingkan fungsi dari suatu barang tetapi juga nilai estetikanya. Seperti itu. Nah,
Kemudian yang akan kita bahas adalah mengenai tantangan pengembangan ekonomi kreatif. Jadi ada beberapa tantangan dari pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama itu adalah ketersediaan sumber daya manusia kreatif yang potensial dan kompetitif. Jadi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia ini masih dihadapkan pada tantangan peningkatan kuantitas pendidikan meliputi ketersediaan, kemudian biaya pendidikan yang terjangkau oleh seluruh golongan masyarakat, kemudian kesesuaian dan sebaran lembaga pendidikan yang sesuai dengan potensi pengembangan industri kreatif di daerah. Kemudian tantangan yang kedua yaitu ketersediaan bahan baku yang berkualitas, beragam, dan kompetitif. Jadi dalam pembangunan di masa mendatang, kita dihadapkan pada tantangan pelestarian sumber daya alam yang tidak hanya terbatas pada aspek perlindungan, tetapi juga terhadap pengembangan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan sebesar-besarnya untuk kualitas hidup masyarakat. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu pengembangan industri yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam. Jadi ekonomi kreatif dalam konteks penciptaan nilai tambah kreatif yang berfokus pada industri kreatif ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan besar yang dapat menghambat pertumbuhannya, yaitu terkait dengan wirausaha kreatif, usaha kreatif, dan juga karya-karya kreatif. Kemudian tantangan yang keempat yaitu ketersediaan pembiayaan yang sesuai, mudah diakses, dan kompetitif. Jadi wirausaha kreatif seringkali kesulitan mendapatkan pendanaan dari perbankan, khususnya kelompok industri kreatif yang outputnya intangible seperti desain, film, musik, video, teknologi informasi, dan permainan interaktif, animasi, seni rupa, seni pertunjukan, penelitian, pengembangan, serta TV dan radio. Itu untuk tantangan yang keempat. Selanjutnya, tantangan yang kelima yaitu perluasan pasar bagi karya, usaha, dan orang kreatif. Jadi apresiasi dan literasi terhadap produk, karya, dan jasa kreatif lokal sangatlah diperlukan untuk meningkatkan akses pasar di dalam negeri. Nah, dapat kita ambil contoh yang dialami oleh subsektor industri musik. Walaupun musik merupakan karya lokal ya yang berjaya di tanah air dengan menguasai 80% pangsa pasar dalam negeri, nilai tambah ekonominya tidak dirasakan oleh pelaku industrinya maupun musisinya. Kemudian tantangan yang keenam yaitu ketersediaan pembiayaan yang sesuai, mudah diakses, dan juga kompetitif. Nah, infrastruktur logistik yang kurang memadai dan biaya logistik yang masih tinggi ini masih menjadi keluhan para pelaku usaha termasuk wirausaha kreatif di hampir seluruh daerah di Indonesia. Nah, tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menyediakan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif sehingga pertumbuhan ekonomi kreatif dapat didorong secara maksimal. Kemudian selanjutnya tantangan yang ketujuh adalah kelembagaan dan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif. Jadi kelembagaan tidak hanya mencangkup regulasi yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif untuk berkembangnya industri kreatif, tetapi juga meliputi adanya partisipasi aktif pemangku kepentingan, pengarus utamaan kreativitas, partisipasi aktif dalam fora internasional, kemudian serta terciptanya apresiasi terhadap orang atau karya, wirausaha, kemudian usaha kreatif lokal, sumber daya alam, dan budaya lokal. Partisipasi aktif pemangku kepentingan ini meliputi sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar aktor yaitu intelektual, bisnis, komunitas, serta pemerintah dan juga orang-orang kreatif. Selain itu, diperlukan ketersediaan organisasi atau wadah yang dapat memfasilitasi partisipasi aktif para pemangku kepentingan tersebut. Nah, itu untuk materi kita di minggu ini. Jadi ada ada potensi kekayaan alam dan budaya di Indonesia, kemudian potensi pasar, kemudian ada tantangan pengembangan ekonomi kreatif, itu tadi ada 7 tantangan gitu ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang belum jelas boleh ditanyakan melalui Google Classroom atau melalui Zoom ya. Itu sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.